Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada yang berkenan Payong. Hari ini kami hendak menjelaskan mengenai fungsi. Perkenalkan, nama saya Helena Renata. Saya Stephanie Wijaya. Nama saya Freddy Nose. Dan nama saya Bella Satina. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai fungsi dalam matematika. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu fungsi dalam matematika. Fungsi dalam matematika sendiri menurut KBBI adalah besaran yang hubungan. Perlu digarisbawahi kata hubungan di sini, atau bisa kita baca juga hubungan, di mana fungsi itu ditandai dengan hubungan antara relasi antara dua fungsi yang berbeda. Fungsi juga dapat dikatakan sebagai relasi antara himpunan A ke himpunan B dengan setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Boleh dilanjutkan? Selain itu, fungsi juga dapat diartikan sebagai pemetaan setiap anggota himpunan, disebut juga kodome, kepada anggota himpunan lainnya, disebut kodome. Nah, keterangan tambahan di sini yaitu domain yang merupakan daerah asal F, lalu kodomen yang merupakan daerah tawar F, dan range yang merupakan daerah hasil yang merupakan himpunan bagian dari kodomen itu sendiri. Boleh dilanjutkan? Sekarang saya akan membahas mengenai apa itu fungsi komposisi. Fungsi komposisi sendiri dapat diartikan sebagai fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi, yaitu di mana fungsi ini akan dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru inilah yang merupakan fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Misalnya ada fungsi fx dan dx, maka fungsi f komposisi g adalah fungsi yang dikatakan oleh fungsi dx dan dilanjutkan dengan fungsi fx. Operasi fungsi ini biasanya ditandai dengan tanda O yang dapat dibaca sebagai oposisi ataupun bundaran. Boleh dilanjutkan? Yang pertama yaitu f of gx. F of gx ini dapat dibaca sebagai fungsi f oposisi g atau fungsi f bundaran g, di mana fungsi ini dipetakan oleh Bx dan dilanjutkan oleh Fx. Jadi yang dibacakan terlebih dahulu adalah Gx dan baru dimasukkan ke dalam Fx. Dapat dinotasikan sebagai f of Gx yaitu f Gx. Lalu dilanjutkan dengan Gofx. Gofx itu adalah dapat dibaca sebagai fungsi g komposisi f atau fungsi g bundaran f, di mana fungsi ini dipetakan oleh fungsi f dan dilanjutkan dengan fungsi gx, di mana yang dikerjakan terlebih dahulu adalah fungsi fx, lalu dilanjutkan dengan fungsi g. Dinotasikan sebagai gofx yaitu gfx. Boleh dilanjutkan? Sifat-sifat fungsi komposisi sendiri yaitu ada tidak komutatif, asosiatif, dan identitas. Jadi antara fungsi f of gx dan gofx hasilnya tidak akan sama. Dan asosiatif antara fungsi f of gohx dan f of gohx pasti hasilnya akan sama. Boleh dilanjutkan? Contoh soalnya yaitu misalkan diketahui ada f dalam kurung x sama dengan 6x min 3, dan kita juga mengetahui gx sama dengan 5x tambah 4. Maka ditanyakan dari diketahui f of g p sama dengan 81, nilai p nya adalah berapa? Pertama-tama berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah fungsi gx itu f of gx sama dengan 6x min 3. Berarti nanti fungsi g nya akan dimasukkan ke dalam fungsi f. Kita kali silang jadi 30x ditambah 24 min. X-nya biarkan sendiri jadi 21, lalu kita masukkan ke dalam f of gp. Berarti 81 sama dengan 30p ditambah 21. Berarti di sini 30p sama dengan 81 ditambah 21.
22. Sorry, maaf ada kesalahan. Nilainya adalah 2. Nolnya dicoret. Boleh dilanjutkan. Lalu untuk soal kedua, diketahui fx-nya 3x plus 2 dan gx-nya 4x kuadrat. Ditanyakan GOF 2-nya berapa? Maka yang terlebih dahulu akan kita kerjakan adalah gx. Pada kesalahan yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah f. Kita kalikan 3x tambah 2 dikali dengan diisi kali 9x kuadrat. Kita kalikan dengan 2. Kalikan lagi 2 dengan 3x. 2 dengan 2. Nah, bisa kita tambahkan. Lalu selanjutnya kita kalikan 4 dengan 9, 4 dengan 12x, dan 4 dengan 4. Hasilnya akan menjadi selanjutnya kita masukkan ke dalam GOF. F-nya kita ganti semuanya dengan angka 2. 36 dikali 2 4. 48 dikali 2 tambah 16. Maka hasilnya akan menjadi 256. Hasilnya sama. Berikut pembahasan soal mengenai fungsi komposisi. Boleh dilanjutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai fungsi inverse. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu apa sih? Fungsi inverse itu adalah kebalikan dari fungsi. Nah, yang kita kenal itu kan ada sifat-sifat fungsi itu ada objektif, subjektif, dan injektif. Nah, ini tuh sifat-sifat yang normal gitu. Kalau misalnya yang fungsi inverse, nah itu tuh yang berubah tuh cuma dari anak-anaknya aja dan domain dan kodomainnya. Nah kalau normal fungsi itu yang di sebelah kiri ini itu disebut dengan domain dan di sebelah kanan ini menjadi kodomain. Nah kalau di fungsi inverse di sebelah kanan ini menjadi domain, sedangkan yang di sebelah kiri menjadi kodomain. Nah, kerangka untuk menentukan atau menyelesaikan inverse, pertama yang kita tahu bahwa fx itu adalah sama dengan y. Jadi kita ubah di soal fx itu diubah menjadi sebutannya y. Nah setelah udah diubah sebutannya menjadi y, nah setelah itu kan sebelumnya fungsi awal y sama dengan fx. Nah dalam inverse ini kita ubah jadi x sama dengan fy. Nah setelah
setelah kita udah ketemu fungsi x sama dengan f-nya, kita ubah jadi fungsi inverse x. Nah ini tuh kayak rumus cepatnya, tapi nanti dijelasin sambil contoh-contoh soal selanjutnya. Nah, contoh soal pertama, ini tuh fungsi linear. Nah dari fungsi linear ini kita mau ubah jadi fungsi inverse. Nah di soal kita ketahui fx sama dengan 3x dikurang 5. Nah dari sini maka awalnya kita ubah fx ini menjadi y sama dengan 3x kurang 5. Nah terus di langkah kedua kita dikasih tahu tuh, kita disuruh membuat y nya ini menjadi fy. Jadi kita ubah dari f sama dengan dari y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Nah kita ubahnya jadi kita usahakan x-nya dipindahkan ke sebelah kiri dan y-nya dipindahkan sebelah kanan. Nah seperti ini. Ini tidak berubah karena ini merupakan satu kesatuan, y sama dengan 3x kurang 5 atau 3x kurang 5 sama dengan y itu sama saja. Terus, nah di selanjutnya misi kita ini kita harus mengeluarkan atau harus menghasilkan x sama dengan, jadi x-nya itu harus sendirian gitu. Nah dengan cara kayak gitu kita harus ubah dari 5 itu dipindahkan ke sebelah kanan. Nah kalau kita pindahkan ke sebelah kanan berarti minus itu diubah menjadi tanda positif. Nah kalau udah seperti ini kita tinggal ubah si tiganya. 3 di 3x itu artinya 3 kali x kan. Jadi kita ubah ke sebelah kanan itu menjadi x sama dengan y tambah 5 dibagi 3. Nah untuk fungsi inverse dari fungsi linear. Nah cara cepatnya itu ini kan cara cepatnya itu ax ditambah b. Nah a yang di sini itu 3. Nah terus yang b di soal itu di minus 5. Nah cara cepatnya kalau kita udah lihat soal ini kita ubahnya langsung x sama dengan x diubah tanda-tandanya positif dan minusnya. Kalau di soal minus 5 jadi positif 5 terus dibagi 3-nya tetap. Nah tapi ini ada yang kurang nih. Di sini belum diubah menjadi f inverse. Nah kita harus mengubah f inverse x biar si y-nya tuh hilang. Nah jadi diubah x sama 5 bagi 3. Nah ini tuh kayak fungsi inverse dari fx 3x kurang 5. Nah kalau misalnya dalam bentuk grafik tuh seperti ini. Nah ini kita masukin x-nya sebagai domain dulu. X-nya itu sebagai domain. Nah apa itu untuk memasukkan dari yang fungsi awal, fungsi x sama dengan 3x kurang 5. Jadi awal ini kita ubah x itu menjadi domain. Jadi misal kita ganti x nya menjadi 1. Nah y nya yang kita dapat tuh 3 dikali 1 dikurang 5 berarti min 2. Nah min 2 di sini. Nah terus selanjutnya juga 2 x nya diganti 2. 3 dikali 2 6 dikurangin 5 jadi 1. 2 di x dan satunya di y. Nah, contoh misalnya 3 x-nya diubah menjadi 3. Nah, 3 dikali 3 9 dikurangi 5 itu jadi 4. Nah, di 3-nya kita tulis di x, 4-nya kita tulis di y. Jadi, nah seperti ini. Terus untuk membuktikan bahwa f inverse itu harus seperti ini tanda-tandanya. A menghasilkan 1, B menghasilkan 2, C menghasilkan 3. Nah, dengan cara kita masukin yang x 1, 2, 3 ini ke fungsi inverse yang kita temukan ini. Nah, kita masukin fungsi inverse x-nya diubah menjadi x tambah 5 kemudian 3. Nah,
sebelum masukin X-nya, kita harus tahu bahwa X di sini itu untuk menghasilkan Y. Berarti kalau misalnya fungsi awal yang X-nya menjadi domain itu tuh 1 menghasilkan min 2. Nah itu X-nya menjadi domain. Tapi kalau misalnya Y-nya sebagai domain harus min 2 menghasilkan 1, terus 1 menghasilkan 2, 4 menghasilkan 3. Nah bagaimana kita tahu bahwa itu tuh benar gitu? Nah kita bisa cek min 2 ini dimasukkan ke dalam F inverse. Nah kalau misalnya min 2 ditambah 5 jadi min 3. Terus setelah itu 3 dibagi 3 menjadi 1. Nah terus juga 1 ditambah 5 jadi 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi ini harus menghasilkan yang menghasilkan X sebagai domain. Jadi fungsi inverse-nya yaitu sebagai domain dan X menjadi kodomain. Nah, selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh fungsi rasional. Fungsi rasional kita bisa ketahui itu kalau dia tuh ada tanda bagi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, ini adalah revisi dari video yang kemarin itu ada perkataan yang salah dan penulisan yang salah. Dan sekarang saya akan merevisi tersebut. Nah, di soal kita diberitahu bahwa fx fungsi x memiliki fungsi 3x ditambah 4 dibagi 2x dikurang 1. Nah, di soal kita ditanya fungsi inverse-nya. Maka yang pertama kita lakukan, ubah fx ini menjadi y. Jadi y sama dengan 3x tambah 4 per 2x kurang 1. Nah, dari sini kita punya misi selanjutnya adalah merubah y-nya ini hilang gitu, atau dipindahkan ke kanan atau X-nya dipindahkan ke sebelah kiri. Jadi Y buka kurung 2x kurang 1 sama dengan 3x tambah 4. Nah yang ini dijalankan dulu dikali masuk juga. Jadi 2xy dikurang y sama dengan 3x tambah 4. Nah di sini kita bisa pindahkan 3x dengan min y-nya agar x di sebelah sini itu bisa dikeluarkan. Jadi kita keluarkan min y-nya, kita masukkan 3x dipindahkan ke kiri jadi minus 3x. Nah minus y dipindahkan ke kanan jadi y tambah 4. Nah dari sini kita keluarkan dulu X-nya. Nah kalau udah seperti ini 2y kurang 3 ini kan adalah perkalian. Kita pindahkan aja ke sebelah kanan. Dan kalau misalnya perkalian dipindahkan ke sebelah kanan jadi pembagian. Nah, ini belum selesai sampai sini, kita ubah lagi X-nya itu menjadi fungsi inverse. Jadi, fungsi inverse. Nah, karena di sini itu adalah hurufnya X, maka Y di sini kita ubah semuanya menjadi X. Nah, ini contoh soal fungsi kuadrat. Di soal kita dikasih tahu fungsi fx itu sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 3 dengan syarat x lebih besar sama dengan 2. Nah, yang awal-awal kita selesaikan seperti biasa dengan cara yang ubah y dulu sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3. Nah ini kita ubah lagi, pindahkan 3
sama dengan X kuadrat kurang 4X. Nah, ini kan kuadrat gitu. Jadi kita bisa ubah menjadi kuadrat sempurna karena di kuadrat sempurna karena itu bisa menjadi X kurang 2 dikali kurung terus pangkat kuadrat. Nah, asli kita dapat ini itu dari mana? Karena X kurang 2 plus X kurang 2 itu hasilnya X kuadrat plus min 2X sama plus 4. Nah, ini kan sebenarnya di kita kerjain itu ada plus 4-nya. Gimana cara kita ngilangin plus 4-nya? Nah, kita tinggal tambahin minus 4 di sini. Jadi bisa menghilangkan si plus 4-nya di sini. Nah, setelah kita udah ketemu X min 2 kuadratnya, terus kita tetap salinnya y-nya, terus kita pindahin lagi yang di sebelah kiri ini yang min 4 diubah ke sebelah kiri jadi plus 4, jadi y-nya plus 1, y-nya masih y dikurangi 3 tambah 4 sama dengan X kurang 2. Nah, ini kan minus 3 ditambah 4 itu jadi 1, jadi y tambah 1 sama dengan X kurang 2 kuadrat. Nah, gimana cara kita ngilangin kuadrat di sini? Dengan cara kita akarin dua-duanya, akarin di sebelah kiri dan juga akarin di sebelah kanan. Nah, dengan cara itu menghasilkan jadi akar y tambah 1 sama dengan akar X yang di sebelah kanan tidak jadi akar karena ada kuadrat, jadi X kurang 2 saja. Nah, setelah itu jangan lupa juga setelah muncul akar itu dikasih plus minus di sebelah kiri dari akar. Nah, dengan cara ini kan kita udah ketemu nih X-nya udah sendirian, tinggal kita pindahin aja duanya ke sebelah kiri. Jadi 2 ini kan min, jadi plus min 2 di sebelah kiri jadi plus minus akar y tambah 1 sama dengan X. Nah, jadi kita udah ketemu tuh X sama dengan 2 plus minus akar y tambah 1. Ini kita bisa dijadikan ke fungsi inverse dengan cara f min 1x diubah menjadi 2 plus minus akar x tambah 1. Nah, kenapa y-nya diubah jadi x? Karena di sini fx bukan fy. Kalau misalnya fx berarti angka huruf-huruf kita ubah menjadi x. Nah, kenapa di sini tuh ada syarat x lebih besar 2? Karena kalau misalnya dalam grafik ini tuh hasilnya tuh bakalan menjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini tuh ini akan menghasilkan dua kemungkinan, bisa f bisa yang ini seperti ini, x y-nya x misal x-nya 1 gitu, y-nya berapa gitu. Nah, terus di sini kan juga bisa x-nya 1, y-nya 2 gitu. Nah, itu tuh bukan menjadi fungsi inverse, tapi untuk menjadikan ini tuh sebagai fungsi inverse, kita dikasih tahu ada syarat x lebih besar dari 2. Karena itu x lebih besar dari 2, kita masukin ke yang pertama kali ada muncul plus minus. Jadi kita tesnya di sini. Nah, jadi kalau misalnya x lebih besar dari 2, misal kita ambil contoh aja 5 dikurangi 2, 3. Nah, 3 itu positif. Kalau positif biasa itu dibagi, ini kan dibagi 2 itu. Nah, kalau positif itu diambil dari yang atas. Kalau misal hasil yang dari syarat ini negatif, itu potongannya yang diambil ke bawah seperti itu. Nah,
Setelah itu saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri. Transformasi geometri berarti perubahan dalam geometri berkaitan dengan suatu bangunan, garis, titik, dan pengukurannya. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri, seperti pada garis, titik, maupun kurva. Biasanya dirumuskan dalam bentuk koordinat Cartesius maupun matriks. Nah, di dalam transformasi geometri itu terdapat 4 jenis, yaitu translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Seperti yang terlihat di depan, saya akan menjelaskan di bagian translasi dan rotasi. Translasi adalah perpindahan atau pergeseran suatu posisi objek translasi. Suatu posisi objek translasi ini ditandai dengan perbedaan titik koordinat suatu objek ke arah atau jarak tertentu, dan pada translasi objek tidak akan berubah ukurannya. Rumusnya adalah x aksen y aksen sama dengan a tambah x ditambah koma y tambah y b tambah y. Keterangannya x aksen y aksen sama dengan titik bayangan. X y adalah titik asal, a b itu adalah vektor translasinya. Kita lanjutkan contoh soal. Di contoh soal tertulis disediakan suatu persamaan garis lurus y sama dengan 3x tambah 5. Tentukan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi T-nya sama dengan 2,1. Mula-mula kita akan mengerjakan x aksen dan y aksen terlebih dahulu. Untuk mencari x aksen dan y aksen, kita bisa menggunakan matriks, yaitu x aksen sama dengan x dan y ditambah 2 dan 1. Setelah itu kita diturunkan, kita bisa memindahkan x dan y ini dengan x aksen dan y aksen menjadi x y sama dengan x aksen dan y aksen dikurang 2. Maka hasilnya kita sudah dari x aksen kurang 2. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus y sama dengan 3x ditambah 2 diturunkan y aksen dikurang 1 sama dengan 3 dalam x aksen dikurang 2 ditambah 5. Kita langsung salin y aksen dikurang 1 sama dengan 3 dikalikan jadi 3x aksen dikurang 6 ditambah 7. Setelah itu kita salin, kemudiannya y aksen dikurang 1 sama dengan 3 aksen dikurang 1. Y aksen sama dengan 3x aksen dikurang 1 ditambah 1. Nah, bisa jadi hasilnya nanti ya. Maka hasilnya adalah y aksen sama dengan 3x aksen. Kita lanjut ke rotasi. Rotasi adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutar sejauh sudut pandang A. Perputaran tertentu oleh titik pusat rotasi. Arah rotasi juga besar dari sudut rotasi. Rumusnya, jika rotasi 90 derajat dengan pusat A, B, maka x, y menjadi, untuk mencari x aksen, y aksen, maka
maka ditambah B. Jika rotasi besar 90 derajat dengan pusat A, B, X, Y, maka min X dikurang 2A, min Y kurang 2B. Jika rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B, maka Y, X, Y menjadi Y dikurang B ditambah A, min X ditambah A ditambah B. Jika rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, maka X, Y, maka min X, min Y, X. Jika rotasi 80 derajat dengan pusat 0,0, X, Y, maka min X, min Y. Jika rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, X, Y, maka Y, min X. Catatan tambahan. Sudut rotasi bernilai positif jika arah putar berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Sudut rotasi bernilai negatif jika arah putar searah dengan arah gerak jarum jam. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini diketahui segitiga PK pada titik B sama dengan B sama dengan 1,2. P sama dengan 4,2, K sama dengan 1,5. Mungkin bisa kita coba gambar menjadi lalu tentukan bayangan rotasi pada 90 derajat dari berlawanan jarum jam pada pusat rotasi. Pusat rotasinya maka jika dimasukkan ke dalam rumus, B akan menjadi lalu kalau ini kita gambarkan lagi setelah dirotasikan menjadi 4, lalu P dengan 4 sama 0 di sini, lalu K 1,3.
segitiganya akan berubah menjadi sini. Dan selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Oke, sekarang kita akan masuk ke refleksi. Refleksi atau juga disebut dengan cermin. Refleksi adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin data. Jarak antara titik asal ke cermin pasti akan sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Refleksi tidak mengubah bentuk dan ukuran objek. Untuk rumus refleksi, pertama, refleksi terhadap sumbu negatif X, maka X, Y dicerminkan maka menjadi X, negatif Y. Kemudian refleksi terhadap sumbu negatif Y, X, Y dicerminkan maka akan menjadi negatif X, Y. Lalu refleksi terhadap garis Y sama dengan X, X, Y dicerminkan akan menjadi Y, X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif Y sama dengan negatif X, X, Y maka akan menjadi negatif Y, negatif X. Refleksi terhadap garis X sama dengan H, X, Y dicerminkan maka akan menjadi 2H, negatif X, Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan H, X, Y dicerminkan maka menjadi X, 2H negatif Y kalau X. Untuk contoh soal refleksi, carilah refleksi titik A negatif 3,2 terhadap suku X. Untuk cara ini kita bisa menggunakan cara sumbu negatif X sama dengan X, negatif Y, yaitu A aksen sama dengan 3, negatif 3, negatif 2. Atau cara lainnya adalah kita dapat menggambar bidang kartesius, koordinat kartesius, lalu tempatkan A di sini. Sebentar. Kita dapat menempatkan titik A di sini. A ini dicerminkan dengan suku X, di mana jarak satunya adalah 2. Artinya bayangan dari A aksennya juga adalah 2. Jadi aksennya berada di sini. Yang berarti A aksen sama dengan negatif 3, negatif 2. Boleh proses. Oke. Sekarang kita masuk ke dilatasi. Dilatasi adalah perubahan titik suatu objek pada bidang geometri berdasarkan nilai faktor pengalinya. Pada dilatasi, ukuran bayangan bisa berbeda dengan ukuran bendanya. Namun, bisa juga ukuran bayangannya tetap. Faktor pengalih lebih besar dari 1 atau lebih besar dari 1 akan mengakibatkan pembesaran ukuran objek dan searah dengan sudut dilatasi objek awalnya. Faktor pengalih sama dengan 1, K sama dengan 1, tidak mengakibatkan perubahan ukuran atau posisi objek. Faktor pengalihnya antara 0 dan 1 mengakibatkan pengecilan ukuran objek dan searah dengan sudut dilatasi awalnya. Kemudian, faktor pengalih antara 1 dan 0 mengakibatkan pengecilan ukuran objek dan memiliki arah yang berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. X. Lalu, faktor pengalihnya sama dengan negatif 1 atau K sama dengan negatif 1 tidak mengakibatkan perubahan ukuran objek, namun arahnya berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Faktor pengalih lebih besar, lebih kecil, dan dari negatif
K lebih kecil dari 1, mengakibatkan pembesaran ukuran objek dan memiliki akan berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Nah, ini adalah jenis dilati. Yang pertama itu ada X aksen Y aksen sama dengan K dikali X ditambah 0 dikali Y dan 0 dikali X ditambah K dikali Y. Itu adalah dilatasi terhadap titik 0,0. Yang kedua ada dilatasi terhadap titik A, B, di mana X aksen Y aksen sama dengan K dikali dengan X min A ditambah 0 dikali Y min B ditambah 0 dikali X min A ditambah K dikali Y min B lalu ditambah A dan B. Untuk penjelasannya kita akan masuk ke contoh soal. Jika titik H 6,3 dilatasi dengan titik R 4,2 dengan faktor skala 5, maka petanya adalah untuk soal ini kita menggunakan rumus dilatasi terhadap titik A, B. Pertama, mari tulis. Ada di X aksen dengan 5 kali X-nya ada 6 min 4 Y-nya negatif 3 kurang 2 ditambah A-nya 4 B-nya 2. Lalu kita kerjakan lihat ini 5 2 tambah 4 2. Lalu 5 dikali dengan 2 ditambah 0 dikali negatif 5. Lalu 0 dikali 2 ditambah 5 dikali negatif 5 ditambah 4 dan 2. Lalu hasilnya di sini saja sama dengan 10 ditambah 10 di bawahnya ada hasilnya negatif 25 tambah ada lebih tadi ada 4 dan 2. Maka hasilnya adalah 14 dan negatif 23. Jadi hasil X aksen Y aksennya adalah 14,23. Next. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga presentasi ini dapat menjadi. Terima kasih. Terima kasih.